不需要知道我是谁。你是谁？你叫什么名字？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 135 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun kerjasama antara Huo Yuho dan Tang Wutong sangat luar biasa edon, bahkan mampu mendesak seorang limit Doulo alias Kaisar Naga Long Xiaoyao, namun pada akhirnya kesenjangan kultivasi tidaklah bisa ditutupi, membuat mereka berada dalam kondisi mengenaskan. Dalam situasi tersebut, Huo Yuho harus menerima syarat luar biasa menyakitkan, menusukkan pisau naga kegelapan ke tubuhnya sendiri sehingga bisa menyelamatkan Tang Wutong. Meskipun pengorbanan Yuho sangat menyakitkan, tapi di waktu yang sama, hal itu secara tidak terduga kembali membuat Tang Wutong mendapatkan seluruh ingatannya, mampu mengingat kenangan masa lalunya bersama Yuho. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di sisi lain, atas permintaan para menteri kerajaan untuk segera memiliki seorang putra alias pewaris tahta, serta dirinya memiliki kekurangan alias mandul, bahkan rahasia tersebut hanya diketahui oleh Juzi, Su Tianran lantas memberikan Juzi sebuah alat roh yang terdapat DNA genetik miliknya, memintanya menggunakan alat roh tersebut untuk melahirkan putra untuknya. Dengan adanya misi tersebut, Su Tianran meminta Juzi sementara waktu menetap di istana kerajaan, serta memberikan tugas di garis depan kepada Jenderal Lin Hai. 先交由林海将军暂时接管。敢不辱命！ Meskipun Juzi menuruti permintaan Su Tianran, namun dia langsung mengganti alat roh yang terdapat genetik milik Su Tianran dengan alat roh genetik yang terdapat DNA Huo Yuho, di mana dia mendapatkan genetik Yuho setelah mereka sebelumnya bertemu di wilayah ekstrim utara. Masih ingat kan guys? Masa udah lupa ya kan? Sementara itu, Yuho akhirnya tersadar di sebuah kamar dengan perasaan bingung. Pasalnya dia bisa mengingat dengan jelas telah menusukkan pisau naga kegelapan sebanyak 9 kali ke tubuhnya. Namun kini justru tidak merasakan sakit sedikit pun. Selain seluruh cedera di tubuhnya menghilang, Yuho juga bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan. Benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan levelnya meningkat tajam dan telah menembus level 80. Tidak berselang lama merasakan fluktuasi kekuatan roh Yuho, Nan Qiu dan Ye Guyi telah menghampirinya. Selain merasa senang Yuho telah sadar setelah 7 hari rebahan, mereka juga heran apa yang sebenarnya telah terjadi. Di saat Yuho terkejut mendengarkan hal itu dan beranggapan apakah sedang bermimpi, Nan Qiu dengan sikap konyolnya langsung mencubitnya, sehingga bisa membuktikan Yuho sedang tidak bermimpi. Kemudian bertanya, kenapa Yuho sebelumnya pergi ke kota Tiando, serta bagaimana Tang Wutong bisa menemukannya. Terlebih lagi Yuho pernah mengatakan, Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er. Bukannya menjawab, Yuho justru merasa penasaran apakah Tang Wutong baik-baik saja. Nan Qiu menegaskan, setelah membawa Yuho kembali ke Sekte Tang dan memastikan kondisinya baik-baik saja, Tang Wutong tidak mengatakan apapun dan langsung kembali ke Akademi Shrek. Mendengarkan hal tersebut, Yuho lantas menarik kesimpulan, Long Xiaoyao pastilah telah mengizinkan mereka berdua pergi. Namun dia masih heran, untuk apa sebenarnya Long Xiaoyao memaksanya melukai dirinya sendiri. 我去找大师兄。 Tidak berselang lama, meski Bebe terlihat senang Yuho akhirnya terbangun,
Tapi dia juga merasa kesal. Yu Hao selalu saja bertindak nekat. Tugasnya hanya menyusup ke kota naga dan mendapatkan logam langka. Jadi ngapain repot-repot pergi ke kota Tiando? Sambil meminta Baby tidak marah dan dia sengaja menghindari pasukan matahari bulan mengambil jalan memutar, Yu Hao juga memanfaatkan waktu melakukan pemeriksaan di kota Tiando sebelum kembali ke kota Shrek. Bahkan dia menemukan informasi tentang Tangya. Di saat Baby antusias mendengarkan hal tersebut, Yu Hao melanjutkan, bekas lokasi sekte Tang berada di kota Tiando dan Tangya juga berasal dari kota Tiando. Meskipun dia tidak benar-benar menemukan Tangya, tapi Yu Hao telah berhasil menangkap seseorang sandera untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail. Tidak lagi mengatakan apapun, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan ilusinya dan menciptakan situasi layaknya di sekte Roh Suci, kemudian menggunakan kekuatan Necromancer untuk membuka dimensi kematian. 你不需要知道我是谁。你是谁？你叫什么名字？ Di saat Chu Yanwei kebingungan, Yu Hao lantas berpura-pura sebagai utusan Zhong Liwu alias ketua sekte Roh Suci, sehingga membuat Yanwei langsung merasa ketar-ketir dan beranggapan Yu Hao adalah anggota balai leluhur. Bahkan dia juga menjelaskan, dia sebelumnya pingsan karena ada penyerangan dari seorang Sagero ke istana Tiando. Mengesampingkan hal itu, Yu Hao lantas bertanya di mana keberadaan wanita suci biru perak alias Tangya. Chu Yanwei mengatakan, Tangya saat ini berada di garis depan kerajaan Tianhuan. Tepat ketika Yu Hao bertanya di mana wanita suci ponik api, Chu Yanwei sempat menjawab berada di markas pusat karena api jahatnya lepas kendali. Namun pertanyaan Yu Hao barusan membuat Yanwei menyadari Yu Hao bukanlah orang dari sekte Roh Suci yang tidak mengetahui informasi tersebut. Bahkan dia mencoba melarikan diri. Meskipun Yu Hao sempat mencoba untuk mencegah dan memaksanya bicara, namun sayangnya ada sebuah segel yang melarang setiap anggota sekte Roh Suci membongkar rahasia lokasi markas utama. Di saat seluruh anggota terkejut, serta Baby merasa kecewa dengan kejadian tersebut, Yu Hao lantas mencoba menenangkan suasana, di mana mereka telah mendapatkan informasi tentang Tangya di garis depan kerajaan Tianhun. Oleh sebab itu sebelum bertindak, mereka harus melakukan koordinasi dengan tetua pavilion Dewa Laut. 我们去请示一下海参阁。我们现在就去救人。小桃姐在圣灵教总部。 Singkatnya, Baby menjelaskan misi membentuk tim untuk menyelamatkan Tangya kepada Elder Suan di wilayah kerajaan Tianhun. Mendengarkan hal itu dan menyadari sekte Tang dan Akademi Shrek memiliki hubungan baik, Elder Suan jelas mendukung misi tersebut. Bahkan dia berencana mengirim tetua Song dan dekan Yan Shaoze untuk mengikuti misi. Dengan kekuatan mereka di tingkat Dolo Transenden, maka peluang keberhasilan bisa lebih tinggi. Setelah berterima kasih atas dukungan Elder Suan, Yu Hao lantas bertanya bagaimana keadaan Tang Wutong. Dikarenakan gadis tersebut telah menyelamatkannya, Yu Hao berniat untuk menemuinya. Elder Suan mengatakan, Tang Wutong saat ini sedang mengasingkan diri untuk melakukan terobosan. Namun Elder Suan sendiri juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Tang Wutong. Pasalnya setelah membawa Yu Hao kembali, Tang Wutong seperti terkena gangguan mental, sehingga mereka hanya bisa berharap Tang Wutong bisa mendapatkan pencerahan dari pengasingannya, serta meminta mereka berdua untuk segera mempersiapkan diri melakukan misi. Setibanya di sekte Tang, Yu Hao lantas bertanya kepada para tubuh jiwanya apa yang sudah terjadi kepadanya selama tidak sadarkan diri. Skydrain menjelaskan, di saat mereka ingin melakukan baku hantam sampai mati, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi, di mana Long Xiaoyao secara tidak terduga menyelamatkan Huo Yuhao dan memberikan pil naga. Selain itu juga, alasan Long Xiaoyao membuat Yu Hao melukai dirinya sendiri dan mencapai titik hidup dan mati, semua itu hanya demi membuat pil naga mendapatkan fungsi terbaiknya.
Dengan kata lain, Long Xiaoyao selama ini hanya bersandiwara ingin membunuh Yu Hao. Tujuannya justru ingin membantunya meningkatkan kultivasinya. Ratu Salju menambahkan, pil naga merupakan inti terdalam dari seekor naga, terbentuk oleh naga dewasa yang telah mampu memadatkan dan memurnikan batu spiritual di dalam tubuh. Hal itu sama seperti sebuah inti jiwa pada seorang master roh. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Yu Hao bisa langsung menembus level 80 dalam waktu singkat. Selain itu juga, setelah Yu Hao memurnikan pil naga, maka tubuhnya akan memiliki kekuatan fisik layaknya seekor naga. Bahkan Yu Hao tidak perlu lagi khawatir tentang tubuhnya sampai bisa mencapai level limit dulu. Hanya saja sebelumnya, Long Xiaoyao hanya memurnikan setengah pil naga, sedangkan setengahnya lagi masih berada di dada Wu Yu Hao. Hal itu bisa dia gunakan ketika membentuk inti jiwa keduanya. Terlebih lagi dibandingkan sumsum es misterius, kekuatan pil naga jauh lebih kuat. Bahkan jika Yu Hao berhasil membentuk inti jiwa di dantiannya, Yu Hao akan memiliki modal besar jika suatu hari nanti menantang Ditian baku hantam. Di saat Yu Hao kebingungan kenapa Long Xiaoyao diam-diam membantunya, Sky Dream bilang semuanya berkaitan dengan guru Yu Hao alias Master Muan, di mana Long Xiaoyao pernah mengatakan memiliki janji kepada Muan, serta tujuan mereka untuk menghentikan Ye Sisui di masa depan. Pasalnya Long Xiaoyao tidak memiliki hak untuk melawan Ye Sisui, serta menaruh harapan besar kepada Yu Hao di masa depan. Meskipun Yu Hao tidak menyangka gurunya memiliki perjanjian dengan Long Xiaoyao untuk menghentikan sekte roh suci, tapi dia juga heran kenapa Long Xiaoyao justru bergabung dengan sekte roh suci. Mengesampingkan hal itu dan kekuatan Yu Hao telah menembus level 80, Ratu Salju lantas memintanya untuk segera menjadikan Xiao Bai sebagai tubuh jiwa kelimanya. Terlebih lagi dengan hubungan telepatinya dengan Xiao Bai, Ratu Salju telah berhasil membawa Xiao Bai kembali dari kota Tiando dan berada di luar kota Shrek. Tidak berselang lama di saat Yu Hao menemuinya, Xiao Bai yang notabene salah satu penguasa ekstrim utara justru bersikap seperti anak kecil, menangis dan merasa senang bisa kembali melihat kakeknya, bahkan mengutarakan rasa laparnya, sehingga Yu Hao langsung memberinya makan besar. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 135-nya guys ya. Waduh, semua alur cerita di dalam episode kali ini benar-benar mirip ya guys ya, sama spoiler yang sering Mimin buatkan. Jadi Mimin gak usah bahas lagi di ending videonya ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kelanjutannya alias spoiler episode 136, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Insya Allah akan sama seperti alur cerita di episode 136 nantinya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye-bye.